Lu kalau nyemplung total ke suatu tempat, contoh kayak gue 2022 itu gue nyemplung total ke kripto. Gue datengin model-model gue CZ, gue datengin semua market maker di dunia, gue terbang ke berbagai negara, gue pelajarin tiap kali gue ke negara, bahkan cuma jalan-jalan di Turki aja gue pelajarin sistem moneternya bagaimana. Gue cari di internet kenapa sih harga di sini naik terus, apa sih yang bank sentral lakuin sampai blunder begini, kenapa semuanya pakai Bitcoin di sini. Gue pelajarin terus ya selama 3 tahun terakhir. Hidup gue itu cuma di kripto. Yang gue pikirin dari pagi sampai malam adalah teknologi ini gimana cara merevolusi dunia, dan bagaimana gue punya infrastrukturnya, gue punya railnya di sini, gue punya fundnya di sini, gue punya exchange di sini, gue punya semuanya gitu, gue punya dana abadinya, gue punya family office sendiri, semuanya di kripto. Gue nyemplung, gue kasih 100% hati gue ke sini. Ketika gue mau jadi orang paling kaya, gue cari siapa orang paling kaya yang ngumpulin duitnya paling cepat. Bukan cuma paling kaya doang, tapi yang paling kaya ngumpulin duit paling cepat. Jawabannya CZ. Dulu gue modelnya Warren Buffett, sekarang gue modelnya CZ. Gue lihat, oke, dia cara dia jadi kaya sekali itu bagaimana? Apa sih ekosistem yang dia bikin? Jawabannya bukan Ray Dalio, bukan Bill Ackman. CZ itu dari 2018 sampai sekarang, cuma 7 tahun untuk bikin duit luar biasa besar. Itu yang gue model, itu yang gue lihat cara mainnya gimana. Industrinya gue model, bisnis modelnya gue model, semuanya, cara pikirnya, aset investasinya, 99% harta dia di Bitcoin. Gue ikutin. Gue kasih tau ya, kalau ada orang sukses ya, dan udah lama nih suksesnya, itu dia nggak mungkin hoki. Kalau suksesnya konsisten, ada hal yang dia tahu yang lu nggak tahu. Mereka itu ngelakuin sesuatu hal itu berbeda dari yang lu lakuin. Karena orang yang sudah capai apa yang lu mau, itu mereka sudah semuanya ngeliat jalannya. Jadi ketika gue udah liat, oh dia udah nyampe sana, gue cari jalannya gimana cara ke sana, dan gue tabrak terus sampai ke sana. Mau kena tembok, gue hajar terus. Yang penting gue udah lihat model gue siapa, gue pengen jadi dia. Ekosistem yang dia punya apa, investasinya apa, cara mainnya gimana. Ingat ya, sukses always leaves clues ya. Kalian di sini pasti ada yang pernah ngalamin, mungkin ya beberapa dari kalian yang gajinya UMR. Kalian gaji UMR ya, di kerjaan kalian mulai ngerasa, oh gue lebih pintar nih dari bos-bos gue lebih pintar dari rekanan kerja gue. Karena gue gaji UMR, gue harus dapat lebih. Kok gue gak digaji lebih? Dengan ego lu yang setinggi langit itu, akhirnya lu ngapain? Lu misalnya lu coba keluar gitu, lu coba keluar untuk jual skill lu. Nah makanya gue tantang, kalau misalnya semua orang bisa jadi pengusaha di sini, lu semua yang gaji UMR gue tantang. Coba lu keluar jadi kerjaan lu. Kalau emang skill lu seberharga itu, cobalah bikin usaha jual jasa lu. Kalau emang skill lu jago tapi lu gak bisa jualan jasanya juga sama. Makanya banyak yang UMR ngerasa dia deserve more, ngerasa dia hebat, dia jago. Milenial ini ngerasa dia skillnya lebih tinggi, dia coba bikin usaha, akhirnya semua tabungannya hilang, dia balik jadi gembel, dia kerja lagi, mulai lagi dari UMR. Siklusnya begitu kan, merasa jago, keluar, bangkrut bisnisnya, kerja lagi. Lu bukan pengusaha ya, lu setelah mungkin hidup lu gak spesial-spesial amat gitu. Dan tanpa terasa Bitcoin tuh udah aset kelima paling berharga di dunia. Sebentar lagi 4, 3, 2, dan 1. Di saat lu sekarang gak mau beli, nanti lu gak akan pernah bisa beli lagi. Kalau lu bilang, oh ini 97.000 sudah mahal, kemarin lu bilang 77.000, lu tunggu turun kan, gua tetap beli. Nanti harganya $900.000, ketika dia turun ke $800.000, lu bilang tunggu turun dulu ke $500.000 baru beli, ntar dia sejuta. Jadi orang-orang goblok kayak lu yang mikir lu bisa timing kapan masuk dan keluarnya Bitcoin adalah orang-orang dengan standar intelektual yang di bawah rata-rata. Dan kalau lu masih nggak percaya dengan asetnya, ya memang lu mungkin manusia yang kapasitas intelektualnya seperti monyet. Kalau ada manusia yang bisa demonstrasi aset itu untung ratusan persen, gue nggak ngomong 10-20%, gue ngomong ratusan persen, dan gue buktikan real. Jadi kalau lu nabung 100 juta di deposito, nabung 100 juta di reksadana, sama lu tabung di Bitcoin, hasilnya lu bandingin, lu kayak orang tolol. Era tuh udah berubah ya. Ini saatnya emas digital seperti Bitcoin tuh hidup. Cari Bitcoin to Argentina Peso di Google, lu cari kenapa harganya lebih tinggi dibanding Bitcoin USD. Coba lu lihat. Atau Bitcoin ke Turkish Lira. Silakan lu lihat di Turki, orang tuh udah protes di jalan. Orang sadar kalau cetak uang tanpa ada basis emas di belakangnya itu penipuan publik secara massal. Lu tidak perlu protes untuk naikin UMR, lu perlu protes untuk stop cetak uangnya. Mau gaji lu 10 juta, mau gaji lu dinaikin lagi, tapi uang beredaran naik 15%, M2 money supply. Lu gak usah cuma lihat Indonesia, lu lihat global M2 money supply. Itu naik sekitar 10-15% kok tahun ke tahun. 15% per tahun dirampok. Artinya apa? Dalam 3 tahun uang lu setengah. Lu mau kerja keras sampai lu mati, lu kan miskin terus selama lu pegangnya uang fiat. Menurut gue ini masih sangat early ya. Bitcoin tuh aset kelima di dunia. Dunia ini sudah paham bahwa suatu aset itu hanya yang penting tuh scarce and desirable. Gue beli jam ini keluar toko, itu sudah naik harganya. Lebih berharga dibanding lu nabung deposito. Lu bagusan beli jam tangan mewah, lu bagusan beli lukisan mewah, lu bagusan beli lukisannya Avandi dibanding lu nabung saham Indonesia. Kenapa? Karena itu scarce dan desirable dan diingini gitu loh oleh orang banyak. Sedangkan saham tuh sama persis kayak fiat, bisa dicetak lagi. Yang kaya siapa? Emitennya sama yang punya saham dari awal. Karena semua saham publik yang beredar itu bisa dibikin lagi. Mereka punya fiduciary duty sebagai manajemen ketika banyak yang beli sahamnya untuk melakukan yang namanya corporate action.